Saudara, ini hari-hari yang Tuhan sedang memurnikan gerejanya loh saudara. Ini hari-hari di mana Tuhan sedang memurnikan setiap gerejanya. Gak peduli kamu hamba Tuhan besar, sedang, kecil, gak peduli. Karena gini, Tuhan sedang mempersiapkan orang-orangnya untuk masuk kepada realita yang baru, yaitu realita tahunnya orang benar. Saya tuh sampai banyak 2 hari yang lalu saya ngobrol sama istri saya, ada berita-berita yang mengejutkan. Gini ya, ada hamba Tuhan yang besar, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu, dan itu sedang jatuh, dan mega church di mana-mana sedang disingkapkan, semua disingkapkan. Saya berdua ngobrol sama istri saya itu sampai, Tuhan, ini, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, tahun 2026 adalah pintu gerbang pemurnian, saudara. Itu akan menyongsong terus sampai 2000, sampai 57, 90, yaitu 2030. Nah, 2030 kita akan memasuki pintu gerbang, yaitu pintu gerbang tahun Zadik. Apa saudara? Tahun Zadik itu tahun orang benar, saudara. Nah, di tahun 2026 sampai pintu gerbang yang berikutnya, itu Tuhan gak main-main, saudara. Tuhan akan murnikan loh, saudara. Tuhan akan murnikan setiap kita. Bahkan tidak ada satupun di mata Tuhan yang tersembunyi. Tidak ada satupun. Bahwa, ini sangat luar biasa, saudara. Makanya saya ingin membagikan bahwa mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Next. Nah, ada satu ayat yang sangat dahsyat, saudara. Kita tahu bahwa Mazmur ini sangat luar biasa. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Oh my God. Saudara percayalah, saya tidak akan pernah bosan-bosan berkata dan mendeklarasikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang ditentukan, yang dipilih, dipisahin menjadi the new ecclesia. Ini saudara, kalau kita baca dalam bahasa Ibraninya, murni hati itu barlefaf. Apa saudara? Barlefaf. Itu artinya kecenderungan, saudara, atau kehendak jiwa. Makanya kita sebagai orang percaya yang sudah mengerti revelation yang selama ini kita berjalan bersama pewahyuan Tuhan, kita harus beda loh dalam hal menyembah, dalam hal memuji Tuhan. Harus berbeda. Amin. Harus berbeda dan harus sepakat. Kita nggak boleh nih kita nggak boleh membiarkan jiwa kita yang menguasai kita. Nggak boleh. Karena ini bukan puisinya Daud, saudara. Bukan. Ini hukum. Murni hati barlefaf itu kecenderungan. Makanya selain Daud ngomong pujilah Tuhan hai jiwaku, ada satu ayat gini, bangunlah hai jiwaku. Bangun. Nggak boleh tidur. Bangun, katakan. Bangun. Nah, sekarang tepuk kanan kirimu. Bangun. Bangun. Nah, bangun. Bangun. Bangun loh. Bangun. Wake up. Nah, ini saudara. Orang yang murni hatinya, itu gini, yang boleh naik. Karena gini, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan kalau jiwamu menguasai kamu. Gak akan pernah bisa. Sekali lagi, kita gak akan bisa encounter, berjumpa dengan Tuhan kalau jiwamu masih menguasai kamu. Akan bisa. Karena jiwa itu satu paket dengan kedagingan. Makanya yang dimenangkan itu harus jiwa dulu. Jiwa harus menang.
Tapi nggak ada tapi, hukum. Mau atau tidak ngelakuin. Sama, seperti gini. Yosua, ku perintahkan, kuatkan dan teguhkan. Itu kan perintah, bukan mudi, bukan mood. Kalau aku kuat, ya aku kuat-kuatin, nggak bisa. Bukan mudi. Nah, ini yang menjadi pokok masalah orang percaya. Kamu datang beribadah, tapi jiwa menguasai kamu. Akan bisa. Makanya Daud tahu, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan, bangun, bangun. Karena gini, kenapa tidak ngomong spirit, roh? Karena gini, roh itu pasti ngikut kamu. Ngikut. Ketika suatu hari Yeshua tiba di suatu taman, Getsemani. Ya, tidak bisakah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Terus kan dia bilang, berdoalah dan berjaga-jagalah. Daging lemah, roh penurut. Makanya gini saudara, yang dilawan Yeshua itulah jiwanya. Makanya pergolakan terjadi di taman Getsemani itu bukan soal spirit. Halo? Bukan soal spirit, tapi soal kemanusiaan Yeshua, Tuhan Yesus. Dia dia dealing dulu, dealing. Tuhan, sekiranya cawan ini enggak. Tapi jadilah kehendakmu. Sampai sekiranya, tapi dealing enggak bisa. Aku harus menang nih. Jiwaku harus aku kuasai. Nah, ini berbahaya saudara. Bagi orang percaya, kalau kita nggak menguasai bar levaf, kecenderungan kita nggak menundukkan, kamu nggak akan terkoneksi dengan sorga. Halo? Nah, yang tidak menyerahkan dirinya, kalau Indonesia itu masih ini, dirinya kepada penipu. No, tapi nefes yang pernah saya share. Nefes itu gini, keseluruhan hidup, gambar diri, bagian dari Elohim, bagian dari Bapa. Ingat yang waktu Hashem menghembuskan nafas? Itu nefes. Keseluruhan hidup. Makanya gini, kalau jiwamu nggak kamu taklukkan, gambar diri Elohim ada di bawah. Akan bisa. Makanya setan sangat dengan mudah. Setan tahu yang dimainin bukan spiritmu kok. Jiwamu disentil. Karena gini, kalau kamu sudah ditundukkan oleh jiwamu sendiri, maka nefes ini nggak akan. Makanya orang yang masih suka jatuh bangun bukan rohnya, kamu kurang mengerti, kurang ambil keputusan gini. Hei jiwa, kamu nggak boleh jatuh lagi. Gitu. Amin. Jiwa, kamu dulu salah, gak apa-apa. Tapi sekarang hidupmu yang baru harus declare, gak boleh. Karena ini spirit itu pasti ngikut. Nah, bar levaf ini loh saudara, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Wah, jiwa itu harus diselaraskan dengan roh dan kebenaran. Makanya saudara, berdoa dan berjaga-jaga itu harus ngerti dulu. Jangan asal mengucap. Makanya bukan doa yang benar, tapi doa orang benar.